Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, mudah-mudahan antum senantiasa yang hadir di channel kami, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur dan bahagia dunia dan akhirat. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini Mahdi mau menyampaikan beberapa hal yang penting terkait fitnah yang ada. Katanya Mahdi ini benci dengan kiai-kiai. Siapa bilang Mahdi benci dengan kiai? Guru Mahdi ada yang kiai, banyak guru-guru Mahdi kiai. Dari daerah Mahdi sendiri banyak guru Mahdi yang kiai. Ya. Kemudian juga Mahdi juga mengidolakan kiai yang sudah nggak ada seperti Kiai Haji Hasim Asy'ari, kemudian Mbah Khalil Bangkalan, ya. Kemudian Abah Guru Sekumpul, Guru Jaini dari Kalimantan, ya. Dan lain sebagainya, banyak sekali kiai-kiai yang Mahdi idolakan. Dan salah satu kiai yang Mahdi idolakan yang paling berkesan di hati Mahdi ya, pada semasa hidupnya, dan Mahdi juga hidup di zamannya. Siapa beliau? Beliau adalah Abu Yauci Turutusi. Masya Allah, Mahdi sangat mengidolakan beliau, ya. Kemudian juga banyak lagi kiai-kiai yang Mahdi idolakan yang zaman sekarang ini masih ada beliau. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Somad, ya. Mahdi mengidolakan beliau. Kenapa? Subhanallah, beliau ini orang luar biasa, orang yang cerdas, orang yang alim, allamah, ya. Kemudian ada lagi dari kalangan NU-nya Gus Baha. Gus Baha ini orang alim, orang pemikir, luar biasa Gus Baha. Dan banyak lagi kiai-kiai seperti Gus Naji. Mahdi mengidolakan, Mahdi menghormati, Mahdi mengagungkan beliau karena ahlul ilim, Masya Allah, ahlul amal, ahlul akhlak. Beliau luar biasa. Mahdi menghormati beliau-beliau semua. Maka kalau dikatakan Mahdi benci kiai, itu salah besar, ya. Mahdi cinta dengan kiai-kiai yang istiqamah di jalan Allah, yang menebarkan manfaat kepada umat. Mahdi cinta, Mahdi menghormati mereka semua. Akan tetapi yang Mahdi tidak sukai di sini adalah kiai-kiai yang oknum saja, yang mana kiai-kiai tersebut menebarkan kebencian, ya, menebarkan fitnah. Nah, itu yang Mahdi nggak sukai. Adapun dengan seperti contoh ada kiai-kiai yang mengaku keturunan Nabi, Mahdi nggak benci dengan dia. Mahdi hanya meluruskan, kalau misalkan memang antum masih ada keturunan Nabi, ayo diurus nasabnya. Kan seperti itu, ya. Tidak ada kata-kata tidak ada Mahdi ingin merendahkan siapapun, nggak ada. Jadi teman-teman sekalian, ya, yang paham-pahamnya agak keliru, yang memahami kata-kata Mahdi dengan tidak seksama dan hanya mencari kesalahan-kesalahan Mahdi, ya, yang mencari pembenaran untuk diri, gitu ya. Ya seperti itulah intinya. Dalam artian tidak ada Mahdi ini membenci kiai, santri, apalagi katanya kiai pribumi. Astagfirullahaladzim. Saya orang pribumi juga. Kan seperti saya bilang, ayah saya orang pribumi, gitu kan. KTP-nya orang Indonesia, bahkan sampai menjabat sebagai TNI, ya, Angkatan Darat, ya. Dan pangkatnya juga bukan main-main saat itu, ya. Dan kemudian Habib kok bisa sih, katanya Habib ini Mahdi ini masih kecil. Mahdi sekarang usia baru sekitar 20 ke atas, ya. 30 juga belum, ya. Berapa usia Mahdi? Oh, itu rahasia. Ala kulihal gini. Dalam artian orang tua Mahdi dulu. Orang tua Mahdi ini beliau ketika menikah dengan Umi saya orang Indonesia asli. Umi saya bukan Syarifah, orang Indonesia asli. Nah, Umi itu kalau nggak salah waktu itu, kata Umi nih ya, kalau nggak salah itu sekitar 20 tahun usianya. Nah, sedangkan Abah sendiri usianya 60 tahun pada saat itu, ya. Jadi tinggal kalau misalkan orang mencari-cari, Mahdi kok masih muda, mana mungkin ayahnya seorang pejuang, kan gitu. Masalahnya gini, mereka nih orang-orang tua kita terdahulu tuh semakin tua semakin laku, ya. Semakin tua semakin berkarisma. Jadi banyak wanita-wanita yang mau meskipun jarak usianya jauh, ya. Ya itulah ya karismanya orang-orang yang dimuliakan Allah, karismanya orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang yang memang dia tidak punya karisma, tidak punya wibawa, tidak punya haibah. Beda. Ya nggak, siapa sih yang nggak mau dengan seorang pemimpin, kan gitu. Ya, mana wanita-wanita pun ketika melihat seorang laki-laki yang memang menurut dia rasa orang luar biasa, orang hebat, kita pengen nih punya keturunan dari orang yang luar biasa, gitu ya. Pengen nih punya keturunan, punya anak dari orang yang luar biasa, kan seperti itu. Makanya kebanyakan sekarang kan di Indonesia ini
Orang-orangnya ini orang-orang soleh juga, orang-orang baik juga. Kebanyakan di Indonesia ini pecinta para habaibnya luar biasa. Jadi mereka menginginkan keturunannya itu ada darah nabinya. Makanya kalau ditanya kok kenapa Habib sekarang banyak yang nggak kelihatan mukanya seperti Arab. Gimana orang kita darahnya udah Indonesia, campur darah sama ibu kita. Ibu kita orang Indonesia, mukanya nggak ada Arab-Arabnya. Ya, otomatis ya muka kita pun jadi blasteran. Ya, semi Arab. Kalau misalkan dilihat dari wajah-wajah Mahdi, ya Mahdi nggak ada kelihatan orang Arabnya. Kenapa? Bahkan ada yang bilang Mahdi lebih mirip ke ibu daripada ke ayah gitu. Jadi ala kulihal, kalau untuk masalah duriyah Nabi SAW ini nggak bisa dilihat dari muka, nggak bisa dilihat dari wajahnya misalkan ke Arab-Araban, ya seperti siapa orang Pakistan atau orang Arab Timur Tengah ya misalkan mancung, belum tentu mereka Habib, gitu, belum tentu mereka Sayyid dan juga Syarif, gitu. Akan tetapi kalau misalkan meskipun wajahnya ini kayak orang Indonesia, ya nggak kelihatan banget deh Arab-Arabnya udah hilang, pokoknya Arab-Arabnya udah plek Indonesia, gitu ya. Tapi kalau nasabnya masih nyambung ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia habaib, maka dia Syarif Sayyid, gitu. Jadi nggak bisa kita mengukur atau mentolak ukur keturunan Nabi SAW ini hanya dengan wajah, gitu ya. Seperti contoh mungkin ada habaib yang nikah dengan orang-orang Sunda, ya wajahnya seperti orang-orang Sunda, gitu. Ke anak-anaknya keturunannya. Kemudian juga ada juga mungkin yang nikah dengan orang Madura, ya pasti ada wajah-wajah orang Maduranya, dan atau orang Kalimantan atau orang Medan atau orang Ambon atau orang mana, itu pasti ada mirip-mirip ke ibunya, karena ibunya juga orang Indonesia gitu. Nggak mungkin 100% plek kayak orang Arab aja gitu, itu nggak mungkin. Nah oke, baik, sekali lagi ya, Mahdi ingatkan kepada antum semua, hati-hati ketika antum itu bakal dimintai pertanggungjawaban ya. Sekarang masalahnya gini, kalau misalkan antum memang nggak suka itu dengan pendapat Mahdi, silahkan ya, alhamdulillah. Antum caci maki Mahdi, silahkan, alhamdulillah. Ana senang dicaci maki, karena prinsip ana begini, kalau ana dicaci maki sama orang, ana semakin tahu diri. Justru yang ana khawatirkan ketika ana dipuji-puji oleh banyak orang, itu nanti Mahdi yang nggak tahu diri gitu. Jadi silahkan kalau anda mau caci maki sesuai dengan misalkan contoh gini, anda tidak suka dengan saya, silahkan anda mau caci maki, saya tidak akan balas cacian maki kalian, tuh nggak akan saya balas, silahkan. Ya, kemudian saya juga tidak menuntut Anda semua cinta dengan saya, enggak menuntut. Saya enggak menuntut Anda harus mencintai saya, menghormati saya, memuliakan saya, mengagungkan saya, enggak. Kemudian satu lagi, tidak ada dalam diri Mahdi ini kayak semacam pengen diakui, pengen dihormati, nyari pecinta, nyari pengikut, enggak saudara sekalian. Mahdi di sini cuma punya kewajiban, yaitu menyampaikan, menyuarakan kebenaran. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya, dan satu lagi, Mahdi tidak pernah mau ikut dengan partai politik atau politikan A, B, C, D, A, B, Z. Anda nggak mau ikut-ikutan. Ya. Tugas Anda di sini menyampaikan, menyuarakan kebenaran. Anda nggak mau ikut-ikutan. Oh, Bib, misalkan tahun 2024 nih pilihannya siapa? Nggak mau ngikut-ikut ya, begitu-gituan. Ya. Jadi kalau misalkan antum membawa Mahdi ke arah atau ke ranah politik, antum salah tempat, sayang. Ya, antum salah tempat. Karena Ana nggak ikut-ikut tentang masalah-masalah begituan. Cuman Ana memang punya kewajiban di sini. Siapapun ulamanya, siapapun habibnya, yang dicemooh, yang dicaci, yang dimaki, yang dzalimi, maka saya akan bela. Maka saya akan berusaha menyempatkan diri untuk membela mereka. Kenapa? Karena mereka ini pejuang-pejuang, saudara sekalian. Kalau misalkan tidak ada ulama, baik kalangan habaib ataupun kalangan yang bukan habaib, di negara kita ini yang memperjuangkan agama, mau siapa yang memperjuangkan agama? Itu minimal kita hargai mereka lah, ya. Antum itu dituntut cuma cinta doang, ya. Jangan aneh-aneh, ya. Jangan melakukan ketikan-ketikan yang kurang hajar kepada mereka, kemudian ketikan-ketikan yang menistakan agama dan lain sebagainya. Itu jangan ya. Karena suatu saat nanti antum akan dimintai pertanggungjawaban tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum sekarang nggak kerasa, kenapa? Karena terbawa emosi. Antum sekarang nggak ngerasa karena mungkin terbawa suasana, atau mungkin ada tujuan-tujuan lain gitu kan, atau karena uang, atau karena jabatan, atau karena kedudukan, atau karena apapun itu, atau karena misalkan tersinggung, atau karena misalkan contoh antum tersakiti gitu kan, mungkin atau baper gitu. Jangan deh ya, jangan. Kalau misalkan memang mau, kita kan sudah tawarkan, ayo duduk bareng, baik di channel kita live bareng, atau enggak datang ke rumah kita, ahlan wa sahlan, kita duduk bareng berdua.
gimana ngobrol dan lain sebagainya. Antum sampaikan apa yang mau antum sampaikan, saya sampaikan apa yang mau saya sampaikan. Itu kan bisa sebetulnya seperti itu. Cuman adapun sekarang ini zamannya sosial media, ya ketika ada orang yang bersosial media, kita lawan dengan sosial media lagi. Tujuannya bukan mencaci, bukan merendahkan dan lain sebagainya, bukan. Tapi hanya sekedar ingin meluruskan. Nah, selebihnya antum terima, alhamdulillah. Antum gak terima juga tidak masalah bagi kami. Antum memuji kami, alhamdulillah, antum orang baik. Antum menghina kami, alhamdulillah, nggak apa-apa, nggak masalah. Memang kami pendosa kok. Kenapa kami harus takut dengan cacian itu? Kenapa kami harus takut dengan direndahkan itu? Enggak. Kami nggak takut direndahkan, enggak. Karena kakek-kakek kami sejak zaman dahulu sudah merasakan fitnah itu dan menjadi warisan kami ketika ada cacian. Ya khair marhaba. Kalaupun ada yang caci maki saya, silahkan lanjutkan cacian Anda dan saya ucapkan terima kasih. Itu menjadi penggugur dosa saya dan meninggikan derajat saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ya untuk bantahan daripada fitnah Mahdi membenci para kiai dan santri dan lain sebagainya. Enggak ada ya. Mahdi justru cinta dengan kiai-kiai Indonesia. Tapi yang mana dulu? Yang lurus, yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang merusak umat ya. Kalau yang merusak umat, Mahdi nggak akan diam ya. Ya khair marhaba. Mungkin itu saja untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.